BTTH episode ke-16. Xiao Ning. Melihat pemuda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya berhenti. Tawa mereka sebelumnya juga telah padam. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei melebarkan mata mereka sambil melihat pemuda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka beragam, dari simpati hingga hal lain. Xiao Mei berhenti di tempatnya. Dalam benaknya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pemuda yang pernah merebut hatinya. Tapi, kenyataan memberitahunya bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar bagi mereka untuk bersama dan membuang waktu untuk orang cacat bukanlah hal yang cerdas. Alisnya berkerut sebelum rileks. Dalam benak Xiao Mei dia berpikir, mari menyapa, tidak peduli apa, dia tetap Biao Geku. Mengabaikan pikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih memiliki tangan di belakang kepalanya dan dengan malas berjalan. Melihat Xiao Yan yang semakin dekat, senyuman muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah kecilnya, membuatnya tampak seolah-olah dia membuat wajah aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan menatap lurus saat dia berjalan melewati gadis-gadis muda tanpa ragu-ragu. Membuka mulutnya yang merah dan kecil di bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia pernah mendapat perlakuan yang begitu mengerikan? Dia merasa marah karena malu dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, Xiao Yan Biao Ge. Berhenti, Xiao Yan tidak berbalik dan nada hambarnya tanpa emosi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing, apa? Suara tanpa emosi dan hambar itu membuat Xiao Mei tertegun dan dia berbisik, tidak ada. Alis Xiao Yan melonjak tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi. Melihat bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menginjak kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Membulatkan belokan, Xiao Yan melihat ke kamar yang luas. Di plakat ruangan itu ada 3 kata flamboyan dan berwarna merah darah, Do Technic Hall. Mendengar teriakan di dalam Do Technic Hall, Xiao Yan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke aula jadi mengapa begitu berisik hari ini. Mengangkat bahu, Xiao Yan melangkah maju dan memasuki Do Technic Hall. Begitu Xiao Yan masuk ke dalam aula, beberapa sorakan dari anggota klan lainnya menyambutnya. Aula teknik Do dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah teknik Do klan sedangkan bagian barat adalah lapangan pelatihan besar. Saat ini, ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar lapangan latihan dan menonton 2 orang di tengah lapangan. Petik 2. Melihat kepadatan Do Qi Xiao Ningge, apakah dia di 8 Duan Qi? Hehe. Baru 2 bulan yang lalu, Xiao Ning Biao Ge mendapatkan 8 Duan Doqi. Tapi meskipun dia memiliki 8 Duan Doqi, Sun Er Biao Mei memiliki 9 Duan Doqi. Xiao Ning Biao Ge tidak memiliki peluang menang yang tinggi. Petik 2. Semoga berhasil Sun Er Biao Mei. Mendengar suara-suara dari kerumunan, Xiao Yan menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling ke lapangan pelatihan. Akhirnya, tatapan tertariknya tertuju pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertengkar dengan orang lain? Xiao Yan berpikir dalam benaknya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah, tangan batu yang menghancurkan. Dengan malas bersandar di rak buku, Xiao Yan membaca metode pelatihan ke Shattering Rock Hand sambil sesekali melirik pertempuran sengit di training field. Aula yang luas itu sepertinya dipisahkan menjadi 2 dunia.
Sisi barat berisik sedangkan sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pria muda berusia sekitar 17-18 tahun. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Liao yang pernah dilihat Xiao Yan kemarin. Pemuda itu bernama Xiao Ning dan merupakan cucu dari tetua teratas. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mencapai 8 Duan Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Xiao Yan memiliki kesan netral tentang Biao Ge ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam adat sebelum bergegas pergi. Mungkin itu karena suasana yang tidak bersahabat antara ayahnya dan sesepuh teratas, tetapi Xiao Yan selalu bisa merasakan permusuhan yang memancar darinya. Tapi sementara Xiao Yan lumpuh, dia tidak pernah berusaha keras untuk mengejek atau menggoda Xiao Yan. Sambil tersenyum ringan, Xiao Yan membuang pikirannya dan kembali mempelajari tangan batu yang hancur. Di lapangan pelatihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat oleh Xiao Ning, dengan anggun dan elegan. Namun, di wajahnya yang lembut, tidak ada emosi seperti kelelahan atau sejenisnya yang muncul. Setelah memblokir salah satu serangan Xiao Ning, tatapan Sun Er dengan malas menyapu aula, tapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Melihat pemuda yang terserap di sisi timur aula, senyuman ringan dan anggun muncul di wajah Sun Er. Senyuman tiba-tiba gadis itu membuat penonton terpana melihat kecantikan Sun Er. Sun Er, Biao Mei, awas. Tepat saat Sun Er terganggu, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasakan tekanan hebat datang dari belakangnya, Sun Er mengerutkan alisnya, tapi pandangannya tetap tertuju pada pemuda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat serangan diam-diam diarahkan ke Sun Er. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Penampilannya menunjukkan kekhawatiran yang tertahan. Melihat ekspresi khawatir di wajah Xiao Yan, Sun Er dengan nakal mengedipkan matanya yang indah. Tiba-tiba, dia mengambil langkah kecil ke kiri. Meskipun itu hanya satu langkah, anehnya membantunya menghindari semua serangan Xiao Ning. Sementara dia mengelak, tangan putih jernihnya berkilau emas dan langsung berada di antara tangan Xiao Ning dan dengan ringan mendarat di dadanya. Berbalik dalam lingkaran, Sun Er dengan anggun melawan kekuatan sementara Xiao Ning harus mundur selusin langkah dan keluar dari bidang pelatihan. Untuk bisa mengalahkan Xiao Ning dengan satu kali serangan, semua penonton memberikan tepuk tangan meriah kepada Xiao Sun. Hehe, Sun Er, Biao Mei benar-benar berada di puncak dalam generasi muda klan. Kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia memiliki senyuman saat dia berjalan kembali ke tengah lapangan pelatihan. Dengan tenang melihat gadis di depannya, cinta yang kuat di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun mereka secara teknis adalah Biao Ge Mei, Xiao Ning tahu bahwa di seluruh klan, banyak anggota tidak memiliki hubungan darah yang dekat, dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seolah dia tidak merasakan tatapan tajam dari Xiao Ning, Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Ning, Biao Ge, biarkan aku menang." Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dari Xiao Ning dan langsung pergi ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalur Sun Er yang dimaksudkan, mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak mendongak dan asyik dengan dunianya sendiri.